saya rasa ini energinya cukup lumayan kuat ya. Jadi ketika kabut turun ini menambah kesan mistis ya. Jadi tebingnya seperti ini teman-teman ya. Nuansa mistisnya cukup terasa teman-teman ya. Untuk kamera saya agak sulit untuk fokus ya. Setelah tadi tiba-tiba kabut datang, kita disambut oleh hujan teman-teman. Terkadang muncul juga sosok ikan yang cukup besar teman-teman ya. Oke ya kawan-kawan peradaban Nusantara, kali ini saya berada di Telaga Menjer ya. Telaga Menjer itu berada di Desa Maron teman-teman ya. Desa Maron, kawasan Desa Maron. Jadi sejarah atau peradaban yang berdiri di sini termasuk ini teman-teman. Jadi Telaga Menjer itu merupakan danau vulkanik ya, termasuk danau vulkanik. Jadi beberapa ahli menganggapnya sebagai mar ya, Telaga Mar. Jadi didirikan dengan ukuran yang cukup besar teman-teman, sisa dari kawah gunung api yang disebabkan oleh semburan magma dengan suatu letusan yang dikarenakan air tanah bersinggungan dengan lava atau magma panas ini teman-teman. Dan cerita tutur yang berkembang di masyarakat itu beda lagi teman-teman. Jadi cerita tutur yang berkembang di masyarakat itu seperti ini. Jadi dahulu kala itu warga desa Menjer yang sebagian besar memang penduduknya adalah pedagang teman-teman ya, pedagang getuk ya. Pedagang getuk itu olahan dari ketela ubi ya. Jadi mereka biasanya itu berjualan di pasar Kejajar ya, masuk dalam wilayah kecamatan Kejajar dan melewati hutan yang lebat teman-teman. Jadi mungkin dulunya ini adalah hutan yang lebat ya. Jadi mereka biasanya berangkat berjualan itu jam 12 malam ya. Dan suatu ketika mereka ingin pulang setelah berjualan di pasar jam 3 dini hari atau jam 3 pagi. Mereka terheran teman-teman ya, mereka terheran dikarenakan hutan yang biasanya mereka lewati itu berubah menjadi sebuah telaga yang cukup luas teman-teman, yang cukup luas ya. Padahal sebelumnya area ini adalah hutan. Jadi konon ceritanya, ya ini sekali lagi ya, ini adalah cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Terbentuk karena adanya dua orang kiai. Jadi dulu ada dua orang kiai yang saling berlomba atau bertanding membuat telaga teman-teman. Membuat telaga. Jadi seorang kiai membuat telaga di hutan ini ya, yang dulunya mungkin hutan. Setelah terbentuknya telaga, orang pertama kali menemukan telaga tersebut adalah orang Menjer. Makanya ya telaga ini dinamakan Telaga. Jadi mungkin kita akan melihat di sini ya, bagaimana sih bentuk dari Telaga Menjer. Namun sebelumnya silakan teman-teman ya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar saya lebih bersemangat. Jadi ini ya telaga yang cukup ramai teman-teman ketika di hari libur ya, dan ini hari Sabtu. Nah ini ada spot foto selfie juga. Ternyata cukup luas teman-teman ya, ternyata area telaga ini cukup luas. Kita coba mungkin akan di atas dulu ya, kita akan di atas dulu. Jadi untuk tiket masuknya sekitar Rp10.000, Rp10.000. Dan untuk akses jalan ini juga sangat mudah diakses ini teman-teman. Jadi ini ya, jadi ini memang terbentuk dari letusan gunung berapi, mungkin jutaan tahun yang lalu ya, sehingga membentuk telaga seperti ini. Wih, luar biasa teman-teman. Dan kalau saya kesini, saya rasa ini energinya cukup lumayan kuat ya. Jadi energi sini cukup lumayan kuat. Nah, ini ya teman-teman. Kita juga bisa naik perahu ya, sekitar 20.000 per orang di sini. Nah ini teman-teman. Ya, oke kita akan terus mencoba melihat sekeliling mana bentuk dari telaga ini teman-teman. Nah ini ya. Nanti kita akan turun dan mencoba merasakan bagaimana ketika di dalam atau naik perahu teman-teman. Kita akan mengelilingi telaga. Kita akan mungkin langsung turun aja ya untuk mencoba merasakan lebih dekat bagaimana kondisi ketika berada di atas telaga ini. Dan ini memang sangat luar biasa ya, kalau emang cerita tutur yang berkembang dulu itu dua orang kiai yang saling berlomba untuk membangun. Jadi secara logika gimana ya ketika menggunakan apa untuk membuat telaga ini. Ya kita akan coba turun teman-teman ya, kita akan coba turun. Jadi ini teman-teman ya, kabutnya sudah mulai datang. Jadi ketika kabut turun ini menambah kesan mistis ya dari telaga ini teman-teman ya, menambah kesan aura-aura yang cukup kuat di sini ya. Jadi usahakan jika mengunjungi tempat ini tetap menjaga norma-norma dan juga adat istiadat yang ada di lokasi ini teman-teman. Jadi kita akan coba turun untuk naik perahu dan merasakan lebih dekat ya bagaimana sih telaga ini yang konon memang mempunyai sejarah panjang yang cukup kuat.
Ya, kita akan turun teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman dermaganya ya. Jadi ini ada beberapa perahu di sini yang mungkin nanti bisa digunakan dengan membayar 20.000 per orang ya. Jadi nanti akan keliling ya dan merasakan bagaimana sih energi yang ada di Telaga Menjer ini. Nanti karena di situ saya lihat ada beberapa tebing-tebing teman-teman ya, tebing-tebing yang saya rasa cukup mempunyai energi yang sangat kuat teman-teman. Jadi ini kita sudah mulai menaiki perahu ya teman-teman ya. Jadi cukup lumayan berkabut ya. Jadi cukup lumayan berkabut. Jadi setelah membayar 20.000 kita bisa menaiki perahu teman-teman. Nah ini ya di depan sana itu ada beberapa tebing-tebing ya terlihat ya. Jadi kalau di sini mungkin teman-teman bisa merasakan bagaimanakah kondisi dari tebing tersebut. Nah, ini. Nanti kita akan coba mendekat merasakan tebing-tebing sana. Jadi ini cukup luas ya, jadi telaga ini cukup luas dan lebih sering berkabut teman-teman. Nah ini ya, lebih sering berkabut. Kita akan coba mendekat teman-teman ya, mendekati dari tebing tersebut. Kita akan coba mendekat. Nggak perlu khawatir ya, jadi untuk naik perahu ini cukup aman ya, cukup aman karena memang sudah standar teman-teman dan juga ada beberapa pelampung di belakang ya. Ya, jadi tebingnya seperti ini teman-teman ya. Nuansa mistisnya cukup terasa teman-teman ya. Mungkin di sini agak berisik karena suara mesin dari perahu teman-teman. Energi yang cukup terasa ya, cukup horor dari tebing-tebingnya. Untuk perahu sendiri aman teman-teman ya, jadi cukup tenang, tidak bergoyang-goyang. Jadi ini kamera saya agak sulit fokus teman-teman kalau ke sini ya. Nah, ini kalau ke sini gampang fokusnya. Nah, ini kalau ke sini agak aneh ya. Jadi kabut ini agak aneh teman. Sama sekali untuk kamera saya agak sulit untuk fokus ya. Nggak tahu teman. Tapi kalau ini ya terang teman-teman. Jadi mungkin cukup kuat ya energinya ya. Jadi ini agak sulit juga untuk fokus. Nampak dari kejauhan ini seperti ada air terjun teman-teman ya. Lah ini ya. Ini ada air terjun ya. Terlihat dari Telaga Menjer ini ada air terjun. Cukup keren ya di sini. Jadi menurut cerita yang berkembang di masyarakat teman-teman ya, di sini terkadang muncul juga sosok ikan yang cukup besar teman-teman ya, sosok ikan yang cukup besar di area telaga ini, apalagi ketika malam hari teman-teman. Jadi cerita tertutur yang berkembang di masyarakat seperti itu ya. Ini ya teman-teman ya, jadi setelah tadi tiba-tiba kabut datang, kita disambut oleh hujan teman-teman. Nah ini ya, oleh gerimis ya. Ternyata kedatangan kita di sini disambut teman-teman. Sungguh peradaban yang luar biasa ya di Telaga Menjer ini. Selayaknya kita tetap menghormati, bagaimanapun juga adat istiadat yang ada di sini dan tetap jaga kesopanan teman-teman ya, jaga sopan santun yang
ada di sini, selayaknya kita sebagai tamu. Keren ya, Telaga Menjer. Terima kasih teman-teman, ikuti terus channel YouTube-nya Peradaban Nusantara.